Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Seperti janji saya akan mereview drama Korea Vincenzo episode 1. Diceritakan seorang Vincenzo Cassano yang diperankan oleh Song Joong Ki. Dia adalah seorang pengacara muda, salah satu bos mafia di Italia. Saat itu dia akan pergi ke rumah Emilio. Emilio adalah salah satu bos mafia Italia lainnya. Sesampainya di rumah Emilio, Vincenzo langsung memberikan penawaran kepada Emilio yang langsung ditolak oleh Emilio. Bahkan Emilio sempat menghina Vincenzo karena dia orang Asia. Vincenzo kesal, kemudian langsung pergi sambil mengumpat dalam bahasa Korea. Dasar si brokokok. Terlihat pesawat yang biasa digunakan untuk menyemprotkan pestisida, tapi ternyata bukan pestisida, melainkan bensin. Dengan santainya, Vincenzo memantikan korek api dan langsung terbakar semua perkebunan anggur milik Emilio. Setelah aksinya berhasil, Vincenzo memberikan penghormatan terakhir kepada mayat ayah angkatnya, bos mafia Italia yang bernama Fabio. Di sana dia bertemu dengan anak ayah angkatnya bernama Paolo, dan kelihatan kalau mereka berdua tidak cocok dan ada perbedaan pendapat. Malamnya Vincenzo menjadi target pembunuhan. Namun dia sudah antisipasi, malah semua penyerangnya yang menjadi korban. Dia tahu kalau Paolo lah yang menjadi dalangnya, maka sebagai peringatan, Vincenzo meledakkan mobil Paolo. Vincenzo meninggalkan Italia dan kembali ke Korea. Shin berpindah ke usaha Hong Chae-yong sebagai pengacara, membujuk Seon-ho sebagai pelapor untuk membatalkan gugatannya terhadap perusahaan farmasi Babel, dan sepertinya berhasil. Kemudian terlihat Chae-yong yang sedang menunggu magangnya Jang Junwo untuk ke persidangan. Dia sedikit kesal karena Junwo terlambat datang. Di persidangan, Chae-yong melawan ayahnya sendiri, Pak Hong. Dengan bukti-bukti yang kuat, tuntutan dari Pak Hong dapat dipatahkan. Sampai di bandara, Vincenzo diperiksa paspornya oleh polisi bandara karena disangka orang yang sedang dicari. Kemudian, dia ditawari taksi limousine. Di dalam mobil, dia tertidur setelah minum air mineral yang disediakan oleh supir taksi. Ternyata air mineral tersebut sudah diberi obat tidur oleh supir taksi yang merupakan anggota sindikat pencuri yang sedang marak akhir-akhir ini. Jam tangan, koper, dan uang milik Vincenzo habis digondol oleh para pencuri. Dia hanya disisakan uang 50.000 won saja. Begitu sadar, berkali-kali dia menyebut Korea sialan. Vincenzo marah, kesal, dan sebal menjadi satu. Dia bersumpah akan membalas perlakuan supir taksi dan kawan-kawannya. Akhirnya, Vincenzo datang ke gedung yang dia tuju. Dia tahu bahwa di dalam gedung tersebut tersimpan emas batangan yang jumlahnya sangat banyak milik konglomerat Tiongkok yang sudah meninggal dan tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal itu. Kemudian, dia bertemu dengan temannya si pemilik gedung yang sudah menunggu dan mempersiapkan kamar ala kadarnya untuk Vincenzo. Saat Vincenzo datang ke gedung, rupanya ada salah satu penghuni yang melihatnya, lalu melaporkan tentang kedatangannya ke pengacara Hong. Pemilik gedung memperlihatkan atau memperkenalkan para penghuni gedung kepada Vincenzo. Ada yang curiga, ada pula yang tertarik akan kehadiran Vincenzo di gedung mereka. Vincenzo lebih tertarik dengan kuil yang di bawahnya terdapat emas yang begitu banyak. Walaupun tidak dipungkiri bahwa dia cukup terganggu oleh tingkah laku atau perlakuan penghuni kepada dirinya yang sangat mencurigainya. Ada beberapa adegan lucu saat Vincenzo sedang mandi dan saat dia akan tidur. Mantan pengacara mafia bisa ngabodor juga.
Adegan beralih ke tim penanggulangan kejahatan terorganisasi Italia, di mana Pak An melaporkan kepada atasannya akan kedatangan Vincenzo ke Korea. Namun semua dugaan Pak An dipatahkan oleh atasannya. Keesokan harinya, Vincenzo sarapan di restoran Italia. Dia memesan salah satu masakan Italia, namun rasanya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia bertanya apakah koki tersebut belajar masaknya di Galeri Uffizi. Ternyata Vincenzo datang ke penjara wanita. Begitu dia pulang, pengacara Hong datang dan menemui seorang wanita di sana yang masuk penjara karena fitnah dari atasannya. Adegan berikutnya adalah saat pemilik gedung dan Vincenzo bertemu dengan utusan dari pengembang Babel yang akan membeli gedung dengan harga yang cukup tinggi. Namun hal itu jelas ditolak oleh keduanya. Kemudian Vincenzo dibantu oleh pengacara Hong berbicara dengan para penghuni gedung. Mereka sepakat untuk keluar sementara dari gedung saat gedung tersebut akan dibangun ulang oleh Vincenzo nantinya. Chae-yong menerima surat pemutusan hubungan keluarga dari ayahnya. Kemudian dia menelepon ayahnya, namun selalu ditolak. Lalu dia segera datang ke kantor ayahnya dan terjadilah pertengkaran antara ayah dan anak. Bahkan Pak Nam, asisten ayahnya pun ikut menjadi bulan-bulanan kekesalan Chae-yong. Saat Pak Cho, pemilik gedung, pulang ke rumahnya, dia mendapati keluarganya sedang disandera. Dia dipaksa untuk menandatangani surat penjualan gedung. Pak Cho segera menelepon Vincenzo dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun tiba-tiba mobil Pak Cho ditabrak oleh truk. Tak lama, pamflet berupa pembangunan Menara Babel segera dipasang dan ketua komite pembangunannya bertemu dengan para penghuni untuk segera keluar dari gedung tersebut. Penghuni gedung mengira Vincenzo telah berbohong dan mengelabui mereka. Saat keadaan mulai memanas, datanglah Vincenzo sambil berteriak. Kemudian dia merobohkan salah satu preman dan menyandera pimpinan mereka dengan cara menggantungnya hanya dengan bantuan alat pengukur baju. Dia mengatakan kalau mereka semua harus membayar atas perbuatan yang sudah dilakukan terhadap Pak Cho. Dia juga mengatakan kalau gedung tersebut akan kembali menjadi miliknya karena mereka mendapatkannya dengan cara yang tidak baik.